Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Nah, PLSV, persamaan linear satu variabel yang dinamakan persamaan. Yang dinamakan persamaan linear satu variabel, yang pertama, variabelnya harus ada satu. Ingat ya, karena di sini satu variabel nih. Karena di sini satu variabel, berarti otomatis ini harus variabelnya harus satu. Dan di sini linear, karena linear berarti nggak boleh ada yang pangkatnya lebih dari satu. Jadi nggak boleh pangkatnya 2. Nah, misalkan gini, dari 4 ini 3x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, dia persamaan linear satu variabel atau bukan ya? Lihat, variabelnya kan tadi ada satu. Di sini ada x dan y. Ini berarti ini bukan PLSV. Nah, yang kedua, x ditambah 3 sama dengan negatif 5. Di sini variabel cuma ada x kan? Ada x, berarti dia PLSV atau bukan? Nah, dia berarti ini PLSV. Yang ketiga adalah ini y sama dengan 2y ditambah 9. 2y ditambah 9 berarti yang satunya y, yang satunya lagi y. Walaupun dia ada 2 y-nya, tapi kan cuma satu variabelnya cuma y aja kan. Nah, berarti dia adalah PLSV. Dan yang selanjutnya adalah minus a sama dengan b dikurang 7. Nah, situ yang satunya a, yang satunya b. Yang satu a, yang satu b. Berarti dia PLSV atau bukan? Nah, dia bukan PLSV. Sekarang kalau misalkan saya punya lagi x kuadrat sama dengan 56. Misalkan gitu. Nah, dia PLSV atau bukan? Dia variabelnya cuma satu, x kuadrat. Nah, tapi dia pangkatnya 2 kan? Karena dia pangkatnya 2 nih, ini kan pangkatnya 2. Berarti dia bukan PLSV. Gitu kan? Nah, misalkan ada lagi a kuadrat ditambah a dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini PLSV atau bukan? Kalau ini PLSV atau bukan? Kalau ini jelas bukan PLSV. Pertama, dia variabelnya ada 2. Variabelnya ada 2 aja berarti dia bukan. Terus yang ini ada pangkatnya lagi. Ya udah, dia pasti bukan PLSV. Seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari adalah cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu kayak gimana sih? Contohnya gini. Penyelesaian dari PLSV. Yang pertama, x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, caranya, saya punya x ditambah 1 sama dengan 5. X ditambah 1 sama dengan 5. Berarti, x tambah 1 sama dengan 5. X-nya sama dengan. Yang cara gampangnya gini. X-nya tetap x, sama dengan. Nah, satu yang ini, pindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan, jadi kalau misalkan di sini positif, dia pasti berubah tanda. 5-nya tetap. Karena di sini satunya positif, dia berubah tanda jadi negatif. Negatif 1. Jadi, x sama dengan 5 dikurang 1. Otomatis x-nya sama dengan dia 4. Nah, itu yang kita cari. Terus ya. Nah, terus yang ini. Nomor 2. 8 sama dengan a ditambah 2. 8 sama dengan a ditambah 2. Berarti 8 sama dengan a ditambah 2 gitu kan. Nah, A-nya tetap di sini. 8-nya tetap kan? Sekarang 2-nya pindah ke kiri. 2-nya pindah ke kiri dan tadinya positif dia jadi negatif. Seperti itu. Jadi 8 dikurang 2 hasilnya berapa? 6. Sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 6. Seperti itu.
Jadi dia mau ada di kiri mau di kanan sama aja ya. Tapi paling gampang sih kalau dia ada di kiri, yang ada variabelnya maksudnya ada di kiri. Maksudnya A-nya ini ada di kiri, tapi ini nggak masalah. Karena di sini A-nya. Yang penting yang kalian pindahkan itu udah benar gitu. Nah, sekarang yang ini, X dikurang 9 sama dengan 20. X dikurang 9 sama dengan 20. Itu kan? Berarti X-nya tetap, 20-nya tetap, ini pindah ke kanan. Gitu kan? Dari negatif jadi positif. 9. Berarti X-nya sama dengan 20 sama 9. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ini 2x ditambah 1 sama dengan 7. Berarti berapa nih? 2x tambah 1 sama dengan 7. Otomatis ya udah kalau kayak gini sama aja. 2x ditambah 1 sama dengan 7 kan. Nah, berarti 2x-nya tetap. Ini 7, satunya pindah jadi dari positif dia jadi negatif 1. Berarti 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan, lihat, 6, ini 6-nya tetap dibagi 2. 2 yang ini itu dapat dari sini. Jadi kalau di sininya 3 berarti sini 3. Kalau di sininya 4 berarti di sininya 4. Kalau di sini 4 berarti yang ini 4. 2 yang ini dapat dari sini kan? Jadi 6-nya tetap di sini. Karena di sini 2x berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 6 dibagi 2. Berarti x-nya sama dengan berapa? 6 dibagi 2 adalah 3. Seperti itu. Jelas? Oke. Sekarang selanjutnya yang 3x dikurang 9 sama dengan 20. Berarti 3x dikurang 9 sama dengan 20. Gitu kan? Berarti 3x sama dengan 20. Ini pindah jadi ditambah 9. Gitu kan? 3x sama dengan 29. X-nya sama dengan 29 dibagi 3. Gitu. Kenapa dibagi 3? Karena di sininya 3. Kalau di sininya 4, saya bilang berarti 4. Nah, 29 dibagi 3. 29 dibagi 3 kan nggak bisa. Ya nggak apa-apa, berarti jawabannya adalah 29/3 atau kalian sederhanain aja. Boleh dijadiin pecahan biasa, boleh dijadiin pecahan campuran. Kalau dijadiin pecahan campuran kan berarti dia 27, 9 ya. 9 sisanya 2. 29, 2/3. Seperti itu. Atau dijadiin pecahan desimal pun juga nggak apa-apa. Tapi kalian sampai sini pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau jawabannya, kalau yang diminta adalah SAE seperti itu. Oke. Oke, sekarang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya. 8 ditambah 2A sama dengan 3A dikurang 4. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak begini, gini. Pertama, kan di sini 8 ditambah 2A sama dengan 3A dikurang 4, gitu kan? Nah, berarti 2A-nya di sini tetap kan? Jadi yang ada A-nya kita pindahkan ke kiri semuanya. Jadi di sini 2A, 3A karena di sini positif, dia pindah ke kiri, dia jadi negatif 3A. Sama dengan ini negatif 4-nya tetap. Ingat ya, karena di sini negatif berarti negatif 4-nya tetap. 8 dia positif pindah ke kanan. Jadi negatif 8. Seperti itu. Jadi 2A dikurang 3A, 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1A. Sama dengan negatif 4 dikurang 8, berarti negatif 12. Ya kan? Berarti A-nya sama dengan berapa? Negatif 12 dibagi, karena di sini negatif 1, berarti dibagi negatif 1. Nah, sama dengan A-nya sama dengan berapa? Negatif 12 dibagi negatif 1, dia hasilnya 12. Kan ini kan negatif dibagi negatif, gitu kan? Udah deh selesai, A-nya sama dengan 12. Seperti itu. Terus selanjutnya kalau yang itu, 3x dikurang 6. 3x dikurang 6 sama dengan x ditambah 10 dikurang 2x. Nah, caranya gimana? Sama. Yang ada x-nya pindahkan ke kiri semua. 3x tetap. X yang ini kan x kan? X yang ini berarti pindah jadi negatif
X. Kenapa negatif? Karena di sini positif. Terus X yang di sini dia karena negatif dia jadi positif. 2X sama dengan 10-nya tetap. Nah, 6-nya karena di sini negatif pindah ke kanan, dia jadi positif 6. Seperti itu. Nah, hasilnya berapa? 3 dikurang 1, 2. 2 ditambah 2, hasilnya 4. Berarti otomatis di sini 4X sama dengan 16. Jadinya X-nya sama dengan 16 dibagi 4. X sama dengan 16 dibagi 4. X-nya berapa? X-nya sama dengan 4. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya. Contoh yang ke-9. 3/5, negatif 3/5A sama dengan 4/15. Nah, kalau kayak gini, ini kan negatif 3/5A sama dengan 4/15. Kalau udah kayak gini berarti A-nya sama dengan berapa? Artinya dia 4/15 dibagi sama negatif 3/5. Nah, berarti sama dengan berapa? Ini kan 4/15 dikali. Jadi kalau ada pecahan dikali, dia berubah dibagi. Kan ini pasti dibagikan. Jadi yang sebelah sini dibagi ini, gitu kan? Jadi ini dibagi, ini jadinya 5 ini tetap negatif 5/3, gitu kan? Nah, 15 sama 5 bisa kan dicoret, jadinya berapa tuh? Ini 1, yang ini 3, gitu kan? Ya udah, bisa dicoret lagi nggak bisa, berarti ini tetap jadi negatif 4 kali 1 4 per 3 kali 3 9, jadi negatif 4/9. Ini jawabannya kayak gitu. Jawabannya pecahan gitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Di sini tetap A sama dengan negatif 4/9 gitu deh. Sekarang selanjutnya 2X kayak gini. 2X ditambah 2X dikurang, contoh selanjutnya 2X dikurang 4. 2X dikurang 4 ditambah 5X sama dengan 34. Nah, ini berarti kalian kalikan dulu nih. Biasa perkalian aljabar. Kemarin ingat ya, ini berhubungan pasti sama aljabar. Jadi aljabar kalian harus bisa. Oke. 2 dikali X ini berarti 2X. 2 dikali negatif 4 dia negatif 8. Ditambah 5X kan sama dengan 34. Nah, berarti yang ada di kiri adalah 2X ditambah 5X. Ini pindahkan ke kanan. 8 yang ini. 8 ini kan karena nggak ada X-nya, pindahkan ke kanan. Jadi 34 ditambah 8. Kenapa ditambah? Karena di sini dikurang. Karena kalau negatif kan tadi berubah tanda jadi positif. 34 ditambah 8. Nah, 2 ditambah 5X adalah 7X. Sama dengan 34 ditambah 8. 34 ditambah 8 adalah 42. Berarti X-nya sama dengan 42 dibagi sama 7. Berarti X sama dengan 6. Gitu deh, selesai. Jelas ya? Kalau misalkan kalian nggak jelas, diulang-ulang pelan-pelan aja. Pelan-pelan pasti ketemu kok. Jangan buru-buru. Ingat, dia kalau pindah berarti pindah ruas berarti dia berubah tanda aja, jadi positif, dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif. Seperti itu. Nah, contoh yang terakhir. Kalau ada kayak gini, X/2 dikurang 1/3 sama dengan X/3 ditambah 5/6. Nah, ini semuanya kita kalikan sama KPK dari 2, 3, sama 6. KPK dari 2, 3, dan 6 adalah 6. Ya kan? KPK dari 2, 3, dan 6 berarti 6. Nah, berarti 6 dikali 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali X hasilnya di sini 3X. Gitu kan? Dikurang 6 dibagi 3 itu 2. Gitu kan? 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1 hasilnya
2 dikali 1 hasilnya 2. Berarti di sini dikurang 2 sama dengan 6 dibagi 3, 2. 2 dikali X jadi 2X. Ditambah 6 dibagi 6 itu 1. 1 dikali 5 jadinya 5. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini gampang dong. Jadi tinggal 3X. 2-nya 2X nya pindah nih. 2X pindah ke kiri. Karena di sini positif dia jadi negatif. Negatif 2X sama dengan 5. Ini negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Berarti 3X dikurang 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1X. Sama dengan 5 ditambah 2 itu 7. Berarti X-nya sama dengan 7 per 1. Sama dengan berapa? 7. X-nya sama dengan 7. Seperti itu. Jadi kalau ada pecahan kayak gini, kalikan pecahannya. Pecahannya kalikan KPK semuanya. Jadi kalau 2, 3, sama 6, dia kan KPK-nya adalah 6. Jadi mereka sama-sama bisa dibagi berapa sih? Kayak gitu kan. 6 bisa dibagi 2 nggak? 6 bisa dibagi 3 nggak? 6 bisa dibagi 6 nggak? Kayak gitu. Itu namanya KPK. Jadi kalau misalkan udah kayak begini kan kalau udah dicari, dia bentuknya jadi seperti biasa kan, seperti biasa. Kayak begini jadi aljabar gini nggak pakai pecahan. Nah, kalau udah nggak pakai pecahan kalian lebih gampang gitu loh. Intinya yang penting kalau persamaan linear satu variabel itu kalian harus ingat nih yang pindah ruas yang mana kayak gitu. Oke. Jelas ya. Kalau misalkan kalian kurang jelas, silahkan tanya ke guru kalian masing-masing atau gitu sih, diulang-ulang aja. Kalau nggak diulang-ulang pelan-pelan biar lebih ngerti. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.